bersifat pribadi, bukan bersifat personal. Nah, ketika saya bilang Yesus juga Tuhan, maknanya apa? Maknanya bukan bahwa sosok Yesus itu adalah Tuhan, bukan. Seperti dikatakan bahwa Maha Guru adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, artinya kita memahaminya seperti ini, bro. Ya, jikalau saya ambil contoh Sai Baba ya. Jikalau Sai Baba adalah sebuah link sebuah website ya, maka Tuhannya adalah isi dari link itu. Ya, link mewakili isi link. Sai Baba mewakili Tuhan. Jadi Tuhannya adalah isi linknya. Ketika kita ingin mencari isi sebuah link, kita bertanyanya punya linknya nggak lu? Kan seperti itu. Kenapa nggak langsung punya isi linknya nggak? Nggak seperti itu. Kita membutuhkan sesuatu yang bersifat praktis, yaitu linknya. Nah, begitulah penjelmaan Tuhan dalam sosok jasmani itu sama seperti sebuah link. Jadi jangan disamain secara mutlak dengan isi linknya, ya beda. Dia hanya mewakili dari yang transenden gitu ya. Baik. Terima kasih ya, Pak Sansan. Nanti akan diberi waktu lagi. Kembali ke Bang Juma dulu. Mudah-mudahan Bang Juma tidak mengerti. Silakan Bang Juma. Terima kasih ya, Bang Handi. Ya, saya mengawali ya bincang-bincang sore kita ini dengan saudara kita Pak Samsan. Semoga panjang umur, sehat selalu. Di dalam Amsal 30 pasal 6, di situ ada larangan. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Saya sangat khawatir nih terhadap konsep yang kemudian dijajakan oleh saudara kita Pak Samsan. Ketika kemudian konsepnya enak didengarkan, di kuping seakan menjadi sebuah penyejuk jiwa, tapi konsep yang dijajakan ini kemudian itu rapuh karena tidak memiliki pondasi kuat. Yang saya maksud di sini adalah ketika sosok yang kemudian nyata-nyata adalah manusia, lalu kemudian dianggap sebagai Tuhan. Nah, pondasi ini jelas asalnya, kekristenan asalnya, karena adanya pemahaman berupa teori dan praktek di mana Yesuslah menjadi sumber semuanya. Nah, kenapa tadi saya mengatakan pondasinya rapuh? Karena Sang Yesus itu tidak pernah mengajarkan konsep itu. Meski yang sepintas kita mendengarkan seakan-akan menjelaskan tentang ma'rifat, menyatunya hamba dengan Sang Khalik. Tetapi poin itu tidak mengena terhadap pengajaran Yesus. Karena itulah kemudian saya mencoba untuk sedikit mengambil data di dalam kitabnya Bani Israel. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegur dan supaya engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Nah, yang saya katakan tadi, yang menggelitik di sini adalah ketika tanpa ada beban, tanpa ada merasa bersalah, menyatakan anak Maria bahwa dia itu adalah pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Tapi untuk lebih mengerucutkan masalah ini, mungkin Pak Samsan bisa menunjukkan sebuah data akurat yang bisa mendukung bahwa kekristenan dengan menghadirkan sosok anak Maria bernama Yesus sebagai Tuhan yang nusul menjadi manusia, itu memang ada dasar pijakan kuatnya di dalam kitab mereka. Nah, untuk itu kemudian saya minta dengan hormat kepada Pak Sansan untuk menunjukkan itu. Silakan. Oke, jadi gini ya, kalau dasarnya Anda ingin mencari referensi ya. Pertama, di dalam Bible, saya lupa ayatnya, tapi ada pernyataan begini. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa yang mengutus aku. Artinya aku mewakili Bapa yang mengutus aku. Ya, ini satu. Dan yang kedua gini, perlu saya tekankan bahwa kegagalan orang mayoritas atau orang awam memahami Sang Pencipta karena umat awam gagal memahami ciptaannya, yaitu alam semesta. Kenapa? Karena bagi orang awam, alam semesta ini hanya dunia materi. Padahal faktanya para ilmuwan masa kini sudah memahami, sudah mulai tahu bahwa alam semesta ini bukan dunia materi, melainkan kesadaran. Jadi semua yang kita lihat ini sebenarnya bukan alam materi. Alam materi itu hanyalah penilaian ilusi sifatnya ya. Tidak benar. Jadi semua pencerapan panca indera itu tidak benar.
Artinya semua hanya ranah kesadaran. Jadi ketika orang menganggap bahwa Tuhan, sosok Tuhan menciptakan alam semesta materi ini, itu aja udah keliru, seolah-olah seperti itu. Nggak ada Tuhan yang bersifat personal atau pribadi yang menciptakan dunia materi. Nggak ada yang seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya alam materi itu, alam materi kita nih sebenarnya dalam ranah yang nyata itu tidak ada. Yang ada alam materi dalam bentuk ilusi. Nah, ini nyampe nggak nih orang mayoritas nih memahami? Alam materi dalam dimensi yang nyata ini tidak ada. Sesuatu dapat dikatakan nyata jika ia kekal, berlangsung. Dulu, sekarang, dan selamanya tetap berlaku. Itu baru layak dikatakan nyata. Kalau dia hanya temporer, itu berarti ilusi, bukannya alam nyata. Itu ya, satu, ketika alam materi nggak ada, ya, jadi nggak ada sosok Tuhan yang bersifat pribadi yang menciptakan alam materi kita, nggak ada. Semuanya bersifat ilusi, semua bersifat diri kita sendiri yang memandang seolah-olah seperti itu. Nah, harus dipahami. Jadi ketika kita berkhayal seolah-olah ada loh Tuhan yang bersifat sosok pribadi yang menciptakan dunia materi ini, ya nggak ada seperti itu. Yang ada menciptakan kesadaran, tapi bukan Tuhan yang bersifat personal, bukan. Kesadaran murni itu tidak punya kepribadian. Jadi sebelum mencapai apa yang kita namakan kesadaran yang berpribadi, ya kesadaran sosok diri kita nih masing-masing nih, itu ada yang namanya yang murni, kesadaran murni, saya katakan itu tidak bersifat personal, tidak bersifat pribadi. Nah, di dalam meditasi orang akan tahu sejati kita ini bukan bersifat personal, bukan bersifat pribadi, tapi kesadaran murni, kesadaran yang bersifat universal, semesta, ya. Nah, kesadaran murni inilah yang nantinya menuju pada Tuhan yang esa itu. Jadi nggak bersifat pribadi, salah kalau menganggap ada Tuhan yang bersifat pribadi. Nah begini, ketika orang awam mayoritas menganggap bahwa oh Tuhan itu bersifat pribadi karena di dalam kitab suci kami ada tertulis dia menciptakan ini, dia maha ini, maha itu. Semua sifat-sifat Tuhan yang bersifat pribadi seolah-olah aku berkata ini, aku berfirman ini. Semua hanyalah muncul dari wakilnya, yaitu Tuhan dalam wujud manusia, yaitu nabi-nabi itu. Nah, inilah yang salah diinterpretasikan oleh orang-orang mayoritas. Seolah-olah Tuhan itu berpribadi. Enggak, semua itu muncul dari manusia yang diwahyukan oleh kesadaran murni. Itu enggak ada kesadaran Tuhan yang bersifat pribadi, enggak ada. Yang ada kesadaran murni yang dalam tanda kutip mewahyukan pada seseorang. Seperti itu ya. Saya sendiri pernah mendapatkan wahyu semacam itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi dari kesadaran murni diberikan semacam telepati, gitu ya. Justru saya bisa bicara begini pada kalian karena saya udah dibukakan oleh kesadaran murni itu. Jadi bisa bicara di sini tentang apa itu Tuhan yang tidak bersifat pribadi, gitu ya. Jadi bukan cuma kata saya yang menyatakan bahwa Tuhan sesungguhnya bukan bersifat pribadi. Ia melampaui akal budi manusia. Ada bukunya, Ajaran Para Suci. Saya katakan begitu. Nah, jadi Tuhan Yesus, Tuhan Sai Baba, Tuhan Sumacingai, itu bukan Tuhan yang sebenarnya, betul. Saya katakan, memang mereka adalah Tuhan dalam makna praktis. Pahami loh ya, dalam makna praktis, bukan makna yang sesungguhnya. Ketika kita berkata, es itu adalah air loh, itu pun makna praktis, bukan benar-benar air. Tentu es batu bukan air, nggak bisa, tetap aja berbeda gitu ya. Jadi maksudnya apa sih Tuhan dalam makna praktis? Maksudnya adalah kita harus mengikuti apa yang disampaikannya pada kita. Karena ketika kita mendengarkan kata-kata Maha Guru, hakikatnya kita sedang menuju pada Tuhan yang transenden, pada keselamatan. Hakikatnya seperti itu. Jadi jangan dimaknai secara mutlak. Tuhan yang bersifat pribadi itu atau para nabi itu, ya di dalam Islam memang nggak dinamakan Muhammad sebagai Tuhan, memang. Tapi begini, ketika nggak semua orang akan mengatakan aku adalah Tuhan,
Karena setiap pendekatan spiritual berbeda-beda. Orang akan melihat apakah orang-orang yang akan mendengarkan khotbahnya akan mampu menerimanya. Gak semua orang kayak Siti Jenar, aku adalah Tuhan. Mereka akan bingung, malah akan menganggap dia sesat. Karena orang-orang gak mengerti terlalu dalam. Udah pasti orang-orang tingkatan makrifat akan dianggap gila, dianggap sesat oleh orang-orang yang di bawah. Itu pasti, karena orang-orang makrifat juga gak akan sembarangan ngomong. Ini orangnya siap nggak nerima khotbah saya, levelnya nyampe nggak gitu, ya nggak nyambung, terlalu dalam. Jadi penilaian orang-orang di dalam yang di level bawah pasti berbeda sama orang-orang di level atas. Itu pasti beda, pasti dianggap sesat orang level atas itu. Kalau nggak dianggap sesat, ya berarti belum di atas, ibaratnya gitu. Kalaupun dia ngomongnya pilih-pilih gitu ya, kalau yang udah level tinggi tapi dia ngomongnya pilih-pilih, ya tentu aja nggak akan dianggap sesat, karena memang dia sudah menyensor kata-katanya seperti itu. Kalau Sansan nggak menyensor, saya terbuka aja, mau kalian anggap saya sesat nggak apa-apa, saya ini buku yang terbuka seperti itu. Saya ngomong apa adanya, orang yang bisa terima, yang nggak bisa, yang nganggap saya gila, sesat, yang nggak apa-apa. Ya, jangan dianggap bahwa penjelmaan Tuhan dalam Krishna, dalam Rama itu Tuhan yang mutlak. Bukan, saya juga nggak menganggap begitu. Tapi beliau itu, saya katakan tadi ya, beliau itu seperti sebuah link yang menunjukkan isi link yang sesungguhnya. Linknya itu kita melihat dengan mata kepala nih, seorang sosok manusia. Linknya itu baru linknya. Sedangkan Tuhan yang sesungguhnya adalah isi dari link itu. Nah, ini kan bahasa kiasannya seperti itu. Ya. Tuhan sendiri bukanlah sebuah kepribadian. Nah, bingung ya mungkin kalian ya. Sebenarnya kepribadian itu tidak ada loh. Saya katakanlah kepribadian itu, manusia itu sebenarnya tidak ada. Semua hanya penilaian yang sifatnya ilusi. Ini susah dijangkau oleh orang awam memang. Gak ada. Di dalam Buddhisme dikatakan makhluk hidup tuh ilusi. Ada judulnya ilusi keberadaan makhluk hidup. Ini banyak orang ngebaca pasti nggak mengerti. Saya tahu hanya orang-orang pilihan yang bisa memahami buku Buddhisme ini. Semua pasti cuman lewat tanpa mengerti maknanya, gitu ya. Penciptaan Tuhan juga pasti orang awam menganggapnya ada sosok Tuhan yang menciptakan alam semesta materi ini, pasti seperti itu. Padahal kalau kita renungkan, kalau kita pakai akal budi yang dari Tuhan ini, harusnya mikir dong. Kalau Dia Maha Kuasa, Dia Maha Pengasih. Ya nggak ada lah penjajahan, orang disiksa, dibakar hidup-hidup, orang berdoa minta-minta ampun tapi nggak diampuni, nggak budak tuh. Karena memang nggak ada sosok Tuhan personal, nggak pernah ada. Sang pencipta ada, tapi pencipta dalam wujud kesadaran. Penciptaannya bukan alam nyata, terbalik ya. Tuhan tidak pernah menciptakan alam nyata, yang ada alam ilusi. Tapi alam ilusi ini bagi kita yang ada di dalamnya seolah-olah yang nyata. Seperti itu. Kayak orang bangun dari tidur aja kalau orang mendapatkan wahyu Tuhan itu. Bangun dari tidur dan melihat, oh ternyata gue selama ini gak sadar gitu. Gak ada, personalitas tuh gak ada. Makhluk hidup tuh sebenarnya gak ada. Tapi jangan dicampur adukan. Repotnya gini, ketika saya bicara satu, orang langsung membuat 5 kesimpulan salah. Oke, Ya. Pak Sansan, biar Ya. ada. Oke. Ya, silakan Bang Juma. Iya, jadi Bang Handi, mohon maaf saya harus mengatakan bahwa betul, saya bingung dengan konsep yang disajikan oleh saudara kita Pak Sansan ini. Kebingungan saya itu karena dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memiliki pribadi. Sementara pribadi itu adalah hakikat. Hakikat itu adalah sesuatu esensi. Esensi itu adalah pribadi. Jadi kembali ke situ. Ketika kita berbicara dan ya, kenapa esensi Anda tafsirkan sebagai pribadi? ya, karena saya berbicara mengenai esensi berarti berbicara mengenai hakikat. Ketika berbicara mengenai hakikat Tuhan, berarti berbicara mengenai pribadi Tuhan. Nah, kalau menurut saya, namanya esensi itu belum tentu pribadi. Coba Anda uraikan. Ya, jadi yang dimaksud pribadi sebetulnya merupakan penilaian manusia.
Sedangkan Tuhan itu bukan hasil objek penilaian manusia. Keliru sekali kalau kita memandang bahwa Tuhan itu merupakan suatu penilaian atau objek pikiran manusia. Bukan. Apapun juga yang bersifat pribadi pasti merupakan objek pemikiran manusia. Dia bukan objek pemikiran manusia. Dia bukan sebuah kepribadian. Apapun juga kepribadian pasti merupakan objek pemikiran manusia. Dia bukan objek pemikiran manusia. Ibaratnya gini, Tuhan itu yang melihat. Dia sendiri bukan objek penglihatan. Seperti itu, bro. Seperti mata kita nih. Mata kita tuh melihat, tapi mata kita bukan, kita tidak bisa melihat mata kita. Ya, yang kita lihat itu hanya pantulannya di cermin, tapi kita tidak bisa melihat mata kita. Seperti itu Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam diri kita, ibaratnya gitu ya. Dalam diri ini maksudnya apa? Nah, inilah pertanyaan yang harus dibuka. Apa yang dimaksud dalam diri? Yang saya maksudkan diri ini bukan personalitas. Ini hanyalah komunikasi ya. Karena tidak ada bahasa yang untuk menggambarkan sejati kita itu apa. Tuhan itu bukan lain adalah sejati kita, tapi non personal. Jangan disamakan antara sejati kita dengan diri kita. Itu dua hal yang berbeda. Saya tadi udah bilang, sebelum kita mencapai ketuhanan yang mutlak, kita pasti akan memasuki kesadaran murni dulu. Itu benihnya ketuhanan itu kesadaran murni. Kesadaran murni itu tidak mempunyai kepribadian. Karena apa? Karena sifatnya semesta, keseluruhan, paham nggak? Ketika Anda masuk ke dalam kesadaran murni, maka semua manusia adalah dalam tanda kutip dirimu. Saya ulangi lagi ya, ketika kalian masuk ke dalam kesadaran murni, maka saat itu Anda akan melihat semua manusia, semua makhluk dalam tanda kutip adalah diri Anda. Kenapa saya buat tanda kutip? Karena Anda bukan lagi sebuah kepribadian, Anda masuk melebur ke dalam kesemestaan. Nah inilah saya katakan benih ketuhanan itu ke situ arahnya, maksudnya situ. Karena ini masih dalam perwujudan, sedangkan Tuhan itu udah non wujud. Yang saya katakan ini masih dalam perwujudan, masih dalam ada jejaknya seperti itu ya. Ya. Ini benih ketuhanan seperti itu. Kalau tunggu bang, sebelum terlalu jauh. Bang Sansan ini sebenarnya sekte apa sih sebenarnya? Saya sekte ajaran para suci. Bukan Kristen? Kristen pun salah satu dari para suci itu, yaitu Yesus Kristus. Artinya Bapak pernah mengalami ketidakberdayaan di dalam doktrin dan dogma Kristen sehingga ada pada posisi sekarang? Itu salah penafsiran. Saya nggak pernah memasuki keadaan ketidakberdayaan itu. Tapi faktanya kan yang disajikan kitab Anda, manusia, Yesus itu adalah penjelmaan Tuhan. Di mana tidak berdayanya? Ya, tidak berdayanya karena Yesus itu bukan Tuhan, Bang. Lah iya, kan saya udah bilang, bro. Yesus itu bukan Tuhan mutlak. Sekali lagi ya, itu penjelmaan Tuhan dalam wujud manusia. Jangan disamakan dengan Tuhan yang mutlak. Saya nggak pernah menyamakan antara Tuhan dalam wujud manusia dengan Tuhan yang mutlak. Saya nggak pernah menyamakan. Apakah bahasa Anda ini itu boleh saya urai bahwa Anda juga adalah penjelmaan Tuhan? Betul sekali, bro. Tapi yang saya maksud... Oke, saya sudah paham. Oke, saya sudah ngerti kalau itu. Artinya gini, kalau saya ingin melihat dari pandangan yang sahabat saya uraikan tadi, saya katakan bahwa itu adalah pandangan yang ada pada stasiun di mana sebelumnya Anda berada pada stasiun ketidakberdayaan. Tidak berdaya menemukan konsep gereja untuk dijadikan sebagai pondasi iman, lantas kemudian berada pada posisi yang sekarang. Izinkan saya mengurai sedikit. Jadi begini, kalau kami di dalam Islam mengkaji tentang ketuhanan, itu kami tidak terlepas yang disebut dengan pendidikan integralistik. Ada yang disebut pendidikan yang humanistik. Ada pendidikan pragmatis dan juga pendidikan yang berakar pada budaya. Konsep keseluruhan yang saya sebutkan ini adalah konsep menguji akal sehat untuk kemudian orientasi yang mengenal Tuhan, mengenal pencipta, mengenal makhluk, mengenal ciptaan. Nah, kalau yang Abang sampaikan tadi, saya pernah belajar itu adalah filsafat. Bagaimana kemudian memahami tentang konsep Tuhan, melebur di dalam diri ciptaan,
kemudian untuk mengetahui pencipta, untuk mengetahui ciptaan, maka kudu harus mengenal ciptaan. Ini konsep. Nah, lalu kemudian ketika kita berhadapan dengan kenyataan yang ada, Tuhan sebagai tujuan filsafat misalnya, atau Tuhan sebagai landasan pijakan berpikir, lantas kemudian kita mau mengurai, Tuhan itu tidak nyata, Tuhan itu bukan pribadi, Tuhan itu bukan personal, lalu kemudian kita menganggap bahwa apa yang ada dalam pikiran kita itulah bentukan daripada Tuhan yang ada. Nah, begini Bang, saya sejauh ini ketika berdialog itu lebih mengedepankan data. Karena saya tidak ingin dianggap sebagai orang yang lebih mendewakan akal pikiran. Saya mengedepankan data, saya mengedepankan kemudian dalil-dalil di dalam sebuah buku yang mana buku itu dianggap sebagai kitab suci oleh penganut masing-masing. Nah, kalau kita berbicara mengenai konsep yang Abang jajakan tadi, semua orang bisa mengurai itu. Tapi Abang lagi berhadapan dengan saya berhadapan dengan umat Islam. Umat Islam yang kemudian mengurai data per data untuk kemudian mengenal Tuhannya. Begitu juga Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan. Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu gaib. Dia tidak fana, dia tidak berbentuk biologis, tapi dia berbentuk gaib. Nah, di awal daripada penjabaran ilmu Islam dan juga berkesesuaian dengan ajaran para nabi, Al-Quran menerangkan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi manusia itu dicipta dan sebelum proses penciptaannya, Allah sang pemilik alam semesta itu berdialog dengan makhluk yang lebih duluan dicipta. Artinya bahwa ketika pasansan kemudian mampu mengurai kata per kata, membentuk sebuah kalimat, lalu kemudian membentuk sebuah bait, lalu kemudian melahirkan sebuah konsep, itulah yang dijawab oleh Allah. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Bahwa manusia itu memiliki daya cipta, daya karya, nalar yang hebat dibandingkan makhluk yang lain. Ini yang sedang Bapak uraikan. Kemampuan Bapak menganalisa sebuah konsep, kemudian saudara saya jadikan itu sebagai pondasi kebenaran. Hanya saja orang yang beragama itu senantiasa selalu merujuk kepada kitab yang mereka anggap suci. Makanya di awal saya mencoba untuk mengajak di dalam Amsal 30 pasal 6, jangan menambahi firman-Nya, supaya kamu jangan ditegur, supaya kamu jangan dianggap sebagai pendusta. Kalau kita mengikuti akal, apa kurang hebatnya Budaisme? Apa kurang jelinya Hinduisme? Apa kurang hebatnya ateisme? Mereka jauh lebih hebat dalam paradigma berpikir dan penemuan poin-poin tentang konsep yang mereka punya. Tapi apakah kemudian itu benar menurut kacamata Tuhan? Benar menurut kacamata kitab? Tentu tidak. Karena kenapa? Manusia diberi wewenang untuk memikirkan. Karena mereka punya alat untuk memikirkan. Manusia diberi daya untuk mencipta. Karena diberi wadah untuk mencipta. Tetapi kemudian di balik itu semua, manusia punya filter. Manusia punya koridor. Manusia punya aturan. Di mana aturan itu mengikat diri manusia yang disebut dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu yang harus menjadi acuan. Makanya di antara manusia, pokok pondasi pembedanya adalah iman. Iman yang menjadi pondasi pembeda. Bukan harta, bukan tahta, bukan yang lainnya. Tetapi iman. Karena itulah kemudian ketika ada seruan, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegur dan supaya kamu tidak dianggap pendusta. Seindah apapun kalimat itu tersusun, kalau tidak berkesesuaian dengan kitab suci, itu saya katakan hoax demi kebenaran. Demikian. Oke, saya tanggapi gini bro. Ketika seseorang menganggap bahwa kami harus berpedoman pada kitab suci kami loh, maka kami tidak berpegang pada akal budi kami. Pada hakikatnya ketika dia berbicara begitu, dia sudah menggunakan akal budinya walaupun terbatas. Sekali lagi ya, ketika seseorang apapun juga agamanya menyatakan dirinya bahwa aku tidak berpegang pakai akal budi kami hanya berpegang pada iman dan kitab suci kami. Pada hakikatnya orang itu pun sudah menggunakan akal budinya walaupun terbatas. Jadi salah besar kalau Anda menganggap Anda tidak menggunakan akal budi Anda.
Tidak, Anda tuh tetap menggunakan akal budi Anda walaupun terbatas. Sekali lagi ya. Jadi salah besar kalau pemahaman seperti itu. Sekali lagi, dan saya bilang saya punya data loh. Apa yang saya ngomong tuh bukan sembarangan ngomong. Saya ada datanya bahwa Tuhan itu bukan sebuah kepribadian. Datanya itu dari ajaran para suci. Dan ada banyak data yang menyatakan benar loh, di dalam manusia itu ada Tuhan. Dan manusia semuanya pada hakikatnya Tuhan. Tapi bukannya diri kita, sekali lagi ya, jangan salah paham. Yang dimaksud adalah sejati kita semua adalah Tuhan. Jangan dianggap sejati ini sama dengan diri. Sejati ini bukan bersifat personal. Tadi saya udah bilang, ketika kita mencapai pencerahan, kita akan masuk ke dalam kesadaran murni. Ini udah bukan lagi pribadi, kesadaran murni itu inilah benih ketuhanan. Saya katakan ini ada di dalam agama Hindu juga. Di dalam Hindu ini bunyinya, siapa yang mencapai kesadaran Brahman akan menjadi Brahman. Brahman itu Tuhan. Maksudnya mencapai kesadaran murni itu loh. Jalannya ke sana, bro, ya. Jadi artinya bukan hanya Yesus Kristus saja yang adalah Tuhan, kita semua adalah Tuhan. Tapi bukan diri kita. Balik lagi, orang awam selalu nganggapnya diri kita yang Tuhan. Bukan, saya nggak maksud bilang begitu. Sejati kita yang belum dapat kita ketahui saat ini. Karena kalian belum tahu apa itu kesadaran murni. Ya, gambarannya adalah ketika kita, anggap aja saya analogikan sebagai sungai. Setiap sungai yang mencapai pencerahan akan menjadi satu dengan lautan, lautan semesta. Nah, ketika kita melebur ke dalam lautan, si sungai ini bukan lagi kepribadian. Seperti itu, kita udah bukan lagi kepribadian, kita menjadi semesta. Seperti itu, ketuhanan bukanlah kepribadian. Ini pemahaman yang sebenarnya seperti itu. Tapi orang awam akan susah mencernanya, saya tahu. Tapi orang yang ma'rifat itu kecil bagi dia mah. Gitu loh, orang ma'rifat ini bukan apa-apa, masih tingkatan dasar kata-kata saya itu. Karena kalian belum ketemu orang yang ma'rifat gitu ya. Ya, saya ngerti Bang. Di dalam konsep Islam itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu yang bersumber dari Allah itu akan kembali kepada Allah. Artinya konsep yang Abang sampaikan ini itu juga dianut oleh umat Islam, tapi tanda kutip. Ya, tanda kutip. Umat Islam itu ngerti mendudukkan dirinya sebagai makhluk dan mendudukkan Tuhannya sebagai Khalik. Meski disadari bahwa semua yang ada itu berasal dari ketiadaan. Ya, khususnya makhluk. Semua makhluk itu berasal dari ketiadaan. Sementara hakikat Tuhan itu berasal ya dari ada menjadi ada. Dia tetap ada. Dia tidak pernah tidak ada. Dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah hilang sedikit pun. Oleh karena itulah kemudian di dalam kitabnya Bani Israel, di dalam kitab Ulangan ya, Devarim 4 dijelaskan begini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Kenapa ada penguraian data? Seperti ya, tes. Suara saya putus? Ya. Lanjut. Ada. Ya. Kenapa kemudian Tuhan itu mengutus nabi, mengutus rasul, mengutus firman, mengutus perkataan-perkataan yang diantar oleh para malaikat? Karena ada objek yang ingin dijadikan sebagai acuan penyampaian data. Sebab itu ketahuilah siapa yang diperintahkan untuk mengetahui? Manusia. Pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit. Kenapa harus berbicara langit? Karena ini dimensi alam. Dan di bumi tidak ada yang lain. Ini adalah pemberitahuan kemudian kepada manusia agar manusia itu tahu mendudukkan dirinya sebagai ciptaan dan mendudukkan Tuhannya sebagai pencipta. Begitu juga seluruh makhluk, yang mana aspek-aspek pada makhluk ini kita melihat ada yang mendapatkan karamah, ada yang mendapatkan mukjizat, ada yang mendapatkan kejadian yang sangat luar biasa yang tidak rasional oleh akal manusia. Itu untuk apa? Untuk membuktikan bahwa esensi pencipta itu memang betul-betul ada. Lalu kemudian terkait dengan hal ini, Tuhan kemudian menerangkan di dalam Yeremia 31 pasal 34, ketetapan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Artinya, sepandai apapun manusia di dalam mengolah akalnya, sehebat apapun manusia di dalam menginstruksikan akalnya, sehebat apapun hasil dari sebuah pemikiran, manusia diminta untuk kembali kepada ketetapan Tuhan. Manusia diminta untuk kembali kepada aturan mainnya Tuhan.
manusia diminta untuk kembali kepada konsep yang Tuhan inginkan terjadi terhadap manusia. Bukan oleh karena kemampuan mengurai item-item di dalam pemikiran kita, sehingga itu kita jadikan sebagai sebuah konsep di dalam bertuhan, di dalam beragama. Harus kembali kepada kitab suci. Kalau Kristen, kitab sucinya Kristen, mengajarkan mereka menyembah kepada Yesus, mereka harus jujur mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nggak boleh abu-abu, karena mereka harus kembali kepada ketetapan yang ada dalam kitab mereka. Demikian juga umat Islam. Begitu juga agama Hindu dan seterusnya. Harus kembali kepada fondasi kitab masing-masing. Nanti kemudian, akallah yang berfungsi untuk menelaah mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Berdasarkan kitabnya, bukan berdasarkan kemampuan akalnya. Nah, ini di awal makanya saya katakan kepada Abang bahwa saya melihat secara tidak langsung ya, secara tidak langsung saya melihat Bapak ini pernah mengalami ketidakberdayaan di dalam beragama, dalam berkeyakinan. Anda pernah mengalami sisi di mana iman Anda itu terperosok jauh, jatuh, ya. Di saat itulah kemudian muncul poin-poin yang Anda uraikan saat sekarang ini. Bahwa kita ini adalah Tuhan dalam tanda kutip, kita ini dan satu melebur dengan Tuhan dalam tanda kutip. Itu adalah ketidakberdayaan kemudian meninggalkan apa yang pernah Anda imani. Nah, sekarang Anda posisi ke Hindu, ke Buddha, ke Islam, ke Yesus juga. Itulah yang saya maksud. Kalau iman yang benar itu harus berdasar terhadap kitab suci. Contoh misalnya, di dalam Yohanes 8 pasal 17 sampai pasal 18. Atau di dalam surah Ali Imran 116 atau Al-Maidah ya 117. Bagaimana kemudian Yesus mendudukkan dirinya? Dan bagaimana kemudian Yesus mendudukkan Tuhannya? Itu harus jelas. Bahwa Yesus adalah hamba dan Tuhannya adalah Khalik, pencipta. Dan Yesus adalah ciptaan. Itu poinnya. Keluar dari konsep itu kemudian itu saya katakan mengada-ngada. Mendewakan akal tetapi melepaskan wahyu. Demikian. Iya. Jadi ketika Pak Suma berkata bahwa kita jangan menggunakan akal, kita menggunakan kitab suci aja. Pak Suma tuh nggak sadar. Ketika Anda menyatakan begitu, Anda sudah merupakan menggunakan akal Anda. Ya, sekali lagi, sekalipun akal kita ini terbatas, tapi ketika Anda sudah menggunakan dalil bahwa kita jangan menggunakan akal budi loh, kita menggunakan kitab suci aja loh. Kitab suci mana yang benar? Ya menggunakan akal budi kami, ya ini misalnya Quran. Itu tuh akal budi Anda yang kerja, bukannya Tuhan Anda. Emangnya apa? Kalau Tuhan bisa memberikan satu kitab suci yang benar, dia harusnya memusnahkan kitab suci yang tidak benar. Jadi nggak ada Tuhan ikut campur dalam pembuatan kitab suci. Tidak ada secara langsung begitu maksud saya lo ya. Jadi keliru banget kalau Anda bilang, Sansan salah pakai akal budi macam-macam. Harusnya berpedoman pada kitab suci aja. Satu nih, salah satu pilih. Seolah kaku seperti itu. Ya itu hasil pemikiran Anda juga. Harus sadar. Dan yang kedua, saya juga punya kitab suci. Jangan siapa bilang saya tidak bersandar pada kitab suci. Itu pemahaman salah kalau Anda berpikir begitu. Anda menuduh saya bahwa saya pernah jatuh karena saya seolah-olah seperti kapal oleng atau seperti layang-layang putus, nggak ada juntrungannya, nggak ada pegangannya, kan begitu. Itu penafsiran salah. Orang saya tegas ajaran para suci, titik. Kitab sucinya ada jelas, kalau Anda mau tahu judul-judulnya ada. Jadi semuanya salah, asumsi-asumsi Anda. Dan yang berikutnya, ya sudah ini aja Bang, ditunjukkan aja kitab sucinya apa gitu. Kitab sucinya ada, kunci pencerahan seketika, jilid 1 sampai jilid 5. Terus, nah itu kitab suci yang mana lagi tuh? Banyak Pak. Kalau Bapak ingin tahu sih kitab suci saya banyak Pak. Kitab suci apa itu Pak yang barusan? Kitab suci kitab apa suci itu? Mahaguru Tinghai. Makanya gini saya ajarin nih ya. Itu diimani oleh Yudaisme atau Hinduisme atau Kristen? Pak. Emangnya kalau misalnya Al-Quran nggak diimani oleh orang enggak. Ini murni saya bertanya. Iya, emangnya apa urusannya kalau kitab suci harus diimani oleh Yudaisme? Apa urusannya? Kok bawa-bawa Yudaisme? Nggak bisa begitu Pak.
Nggak bisa gini, Yuda tolong. juga mengimani Quran gitu. Bukan begitu Pak. Begini, akal itu adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia untuk memperoleh pengetahuan, betul? Silakan lanjutin. Oke. Jadi saya ulang, akal yang kita diberi itu adalah alat, ya, perangkat yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai dasar kemampuan yang dimiliki untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan kitab suci itu adalah pemberitahuan dari Sang Pencipta langit dan bumi kepada orang yang dipilih dari beberapa hambanya yang ingin mengetahui tentang kebenaran Tuhan. Itu yang disebut wahyu. Nah, kalau kemudian saudara saya ini mengatakan ada kitab suci seperti, nah itulah yang mau diuji, Pak. Kita tidak boleh menghambur-hamburkan tenaga, menjabarkan sebuah konsep yang mana kitab sucinya itu tidak jelas. Kalau di dalam Al-Quran jelas, sabar sedikit. Di dalam Al-Quran itu diterangkan begini, yukallibullahu lail wan nahar, inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Allah mempergantikan malam dan siang, itu sesungguhnya pada kejadian itu, maksudnya pergantian malam dan siang, itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Nah, inilah yang disebut hubungan keterkaitan antara akal dan wahyu. Tuhan yang memberikan wahyu, akal yang menelaah itu berkesesuaian. Siang malam itu berkesesuaian dengan apa yang kemudian dijabarkan di dalam kitab suci. Begitu juga dengan kitab sucinya orang Kristen. Siang itu disebut dengan terang, gelap itu disebut dengan malam. Dan itu adalah bukti kebesaran Tuhan. Nah, kalau abang tadi tunjukkan tentang akal, tentang ini dan itu, saya nggak ngerti itu pijakannya dari mana gitu loh. Kalau saya katakan Islam itu tidak bisa kemudian dilepaskan dengan akal. Selalu dengan konsep akal, nggak bisa tidak. Itu yang ingin saya sampaikan kepada sahabat saya. Silakan. Iya, makanya saya udah bilang, manusia nggak lepas dari akal budi. Ketika seseorang menganggap, oh kitab suci kami yang benar, itu pun pasti menggunakan akal budi. Terlepas dari akal budinya terbatas apa enggak. Nah, makanya jangan keliru, oh Sansan tidak punya pegangan akal kitab suci, cuma pakai akal budi. Itu pun kan lucu, saya juga punya kitab suci. Memangnya apa sih kemampuan kita untuk menilai kitab suci? Apa sih patokannya sebuah kitab benar-benar suci? Kalian harus bisa jawab itu. Kalau enggak cuma beriman buta. Patokannya apa? Nah, kalau sekarang begini Pak, saudara saya menghargai dan saya berterima kasih dengan paparannya ya sejauh ini. Jadi gini, Al-Quran contoh misalnya Al-Quran kitab suci diwahyukan di abad ke-6 misalnya kan. Kemudian dihafalkan oleh ribuan bahkan jutaan manusia dan itu bersanad Pak. Artinya bersanad itu turun-temurun. Ada guru, ada murid, lalu murid ini menjadi guru, memiliki lagi murid, kemudian begitu seterusnya sampai hari ini. Nah, sekarang kitab suci yang Anda bawa ini kitab suci yang mana? Siapa kemudian yang menerima wahyu dari siapa dan disampaikan kepada siapa? Jangan-jangan Bapak ini animisme. Penyembah Sai Baba. udah belum? Ya, silakan. Jadi gini bro, ketika ngomongin kitab suci, kita harus tahu dulu apa sih ciri-ciri kitab suci. Apa sih patokannya sebuah kitab dikatakan suci? Anda tahu nggak suci itu apa? Kalau nggak tahu ya percuma tahu. dong. Tahu. Coba jelasin ke saya, suci itu apa? Kitab suci itu adalah kitab yang isinya 100% firman Sang Ilahi. Tidak ada campur tangan manusia, termasuk yang menyampaikan pertama kali. Tidak ada campur tangan di dalamnya. Iya. Maksud saya, sesuatu dianggap suci itu bila mana? Ya iya itu tadi. Bila tidak ternoda dengan makhluk. Nah, sama misalnya Al-Quran. Sama Al-Quran. Al-Quran ya, ketika benar. Sudah kita menjadi terjemah, aja, itu bukan kitab suci lagi. Iya. Kita tektok aja Pak, jangan terlalu panjang-panjang. Begini bro. Dari mana Anda tahu bahwa kitab suci Anda dari Tuhan yang benar? Oke. Al-Quranul Karim itu diketahui sebagai kitab suci. Pertama,
Karena yang menyampaikan itu adalah orang yang tidak berpendidikan dan tidak pernah mengkaji tentang kitab-kitab sebelumnya. Dalam arti kata, beliau tidak pernah mengenyam pendidikan tentang Torah, tentang Injil, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim. Kok tiba-tiba dia menjelaskan tentang semua itu? Itu satu poin. Nah, sekarang pertanyaan yang sama terhadap kitab Anda. Namanya aja saya belum tahu. Kitab suci Anda apa? Ya udah, saya terangin dikit ya Pak. Silakan. Tentang ini, gini bro ya. Jadi orang awam itu salah memahami kitab suci. Satu ya, saya jelasin nih panjang lebar nih. Karena begini bro. Jadi kitab suci itu yang pertama isinya tidak boleh bertentangan dengan kasih ilahi, kasih Tuhan yang universal. Ini patokannya yang pertama, ini pintu masuknya, ini pembuktiannya apakah kitab benar-benar suci dan murni. Jika dia melanggar hukum kasih Tuhan, hukum ilahi, hukum kasih universal, pasti itu tidak murni sebagai kitab yang benar-benar suci. Nah, di sini aja kalian nggak ngerti, orang awam itu benar-benar buta. Dia taunya dogmatis, tahu nggak dogmatis? Maksudnya dogmatis adalah karena ini. Jadi Bapak nganggap saya awam gitu. Oke, Pak, stop dulu, stop. Saya yang awam ini ingin bertanya kepada sahabat saya ini. Ketika sahabat mengatakan kitab itu dianggap suci ketika tidak bertentangan dengan konsep kebenaran ilahi. Nah, dari mana kemudian Anda bisa membedakan konsep kebenaran ilahi dengan kitab Anda? Sementara konsep kebenaran ilahi itu justru sumbernya dari kitab, bukan dari akal pikiran manusia. Saya memang betul dari kitab, makanya saya. Nah, sekarang oke. Nah, kitab Anda itu kitab apa? Namanya kitab apa kitab Anda itu? Aduh bro, buku Tatang Sutarma atau buku Prambon? Dipotong terus bro, jangan dipotong terus bro. Nah, ya saya pingin sahabat saya ini menyebut satu kitab aja, bro. Satu kitab aja, bro. Saya mau, karena Anda setiap saya membuat satu kalimat, Anda membuat 10 kesimpulan salah, fatal dong jadinya. Tuh, Anda yang membuat saya bingung sebenarnya. Karena saya tidak tahu saya berbicara dengan siapa ini. Sebentar. Saya berbicara dengan Kristen kah, Hindu kah, Buddha kah, supaya saya ngerti. Buddha, saya bisa. Aduh, makanya bro ini orang awam. Anda gak ngerti spiritual sama sekali bro. Oh, jangan katakan saya awam. Itu tergantung penilaian seseorang. Anda awam di mata saya juga. Ketika saya berbicara tentang agama saya, Anda awam. Anda anak TK. Saya memang awam di dalam dunia Islam. Anda bukan awam di dalam dunia Islam. Tapi kalau ya, karena itu jangan Anda sebutkan itu. Jangan Anda mengatakan saya awam. Itu bahasa nggak bagus. Bentar sih, dia ini penyembah Sai Baba sih, penyembah Sai Baba. Lanjut. Sai Baba itu apa? Itu orang India itu, orang India yang disembah. Nah, itu kebenaran apa yang Anda ingin sajikan nyembah kepada manusia? Anda ngomong terus dah, saya mendengarkan dah. Anda tidak mau mendengar kelihatannya. Ya, sebagai orang awam saya harus banyak protes. Ternyata Anda menyembah Sai Baba yang adalah manusia, betul? Kalau orang awam begitu pasti. Kalau orang awam pasti seperti Anda menyatakannya seperti itu. Itu orang awam. Ya, Sai Baba itu manusia atau bukan? Aduh, orang awam pasti begitu. Saya tanya Anda yang sudah profesor ini, Sai Baba itu manusia atau bukan? Pertanyaannya sama dengan es batu itu air atau bukan? Saya tanya kepada Abang, tinggal jawab aja. Bro. Es batu itu air atau bukan? Jangan menyembunyikan sesuatu yang merupakan sebuah aib. Tolong jawab dulu. Es batu yang itu kemudian Anda sembunyikan aib itu, lalu Anda anggap itu sebuah kebenaran. Oke? Nah, Sai Baba itu manusia atau bukan? Es batu itu air atau bukan? Air. Kalau es batu itu air, maka Sai Baba adalah Tuhan. Kalau es batu adalah bukan air, maka Sai Baba bukan Tuhan. Itu jawabannya. Tergantung persepsi Anda, pikiran Anda kemana arahnya gitu loh. Sai Baba itu setahu saya manusia loh. Kalau Sai Baba manusia, maka es batu bukan air. Kok bisa kayak begitu? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Bro? Apa alasannya? Kenapa Anda mengatakan bahwa kenapa Anda mengatakan bahwa es batu itu bukan air? Kenapa rupanya? Karena es batu itu bentuk padat dari air dan Sai Baba itu bentuk manusia, bentuk Tuhan sebagai manusia. Kayak begitu. Nah, ini dia. Ini
ini biang keroknya di sini, kesesatannya itu di sini. Dikatakannya sebagai Tuhan menjelma menjadi manusia. Ini konsep dari mana pula ini? Ya, Sai Baba itu setahu saya seorang manusia yang Itu kan setahu Anda, bro. Cuma setahu dia Anda punya itu tanggal kan. lahir, dia punya tahun lahir, berarti dia Emang ciptaan. Emang kenapa kalau punya tanggal lahir? Berarti dia ciptaan. Kan begitu posisinya. Makanya Anda dari tadi akal, tapi ternyata akal Anda itu mati. Makanya saya katakan bahwa Anda pernah mengalami keterpurukan di dalam iman sehingga Anda kebablasan. Ya. Bebas Anda menilai saya apa, bro. Kalau Anda anggap Sai Baba itu cuma ciptaan, karena itu dia bukan Tuhan. Sama aja saya Iya, bilang, segala sabar sesuatu dulu, yang bro, diciptakan bro. itu sudah Coba pasti bukan gantian ngomongnya, Tuhan. bro. Jangan bertabrakan. Sama aja saya katakan bahwa es batu juga bukan air, karena es batu itu Itu gila namanya. Itu Sama gila aja. namanya. Sama Salah. aja. Yang Anda sekarang imani adalah es batu itu adalah bara api. Itu yang Anda imani sekarang. Anda kelirunya di situ. Anda tidak sadar menganggap Bara api es di mana, batu itu bro? adalah bara api. Bara Menganggap api Sai di Baba mana? itu adalah Tuhan. Itu kelirunya di situ. Pantasan dari tadi saya rada-rada menelaah. Bro, Ini mau menjelaskan makanya, apa? bro. Ternyata Anda ingin menjelaskan sesuatu yang tidak rasional. Jadi Gitu. tadi saya udah bilang Tuhan yang mutlak itu bukan suatu kepribadian. Kok nggak ngerti-ngerti ya? Ketika saya katakan Ya, bahwa itu konsep ditahan dulu. Anda yang memang tidak masuk akal. Kan Anda yang Ya, ngajak kita karena tadi. akal Anda belum nyampe, wajar aja Anda bilang begitu. Kayak mana ceritanya mau nyampe? Coba Anda buktikan Sai Baba ini dari sisi apanya sehingga Anda menganggap dia itu adalah pencipta langit dan Saya bumi. nggak pernah bilang bahwa sosok Sai Baba itu pencipta langit dan bumi loh. Anda salah paham loh. Lalu Nah, apa? makanya Kenapa tanya kemudian dulu. Anda tuhankan Harusnya kalau Anda begitu? bertanya. Gini loh bro ya. Sekali lagi. Nah ini saya Ya, saya gini, bro, tanya. ya. Jadi langit dan bumi yang Sansan lihat ya, yang aku lihat itu ciptaanku, betul. Bukannya Anda lihat sekali lagi ya, langit, bumi dan alam semesta yang aku lihat adalah ciptaanku. Paham nggak? Bukan. Ciptaannya siapa? Ciptaanku. Bukan ciptaan Sansan. Ah, Coba fokus dulu, jangan tertawa dulu bro ya. Anda nggak mengerti, Anda kekanak-kanakan jiwa-jiwa. saya ngerti. Saya paham. Yang berbicara itu seakan-akan Sai Baba. Saya paham itu, Bukan, saya ngerti. makanya saya udah Yang bilang. berbicara itu seakan-akan adalah Tuhan. Saya paham. Saya ngerti. Nah sekarang apa yang ingin Anda jajakan? Ketika yang melihat alam semesta ini itu adalah esensi yang dicipta oleh Sang Khalik. Nah, makanya Coba. saya bilang, ketika saya katakan manusia itu pada hakikatnya adalah Tuhan. Saya nggak bilang pribadi manusia. Sayangnya orang awam selalu menafsirkan pribadi manusia. Makanya saya katakan, Sai Baba Tuhan itu bukan pribadinya loh. Salah lagi kalau Anda mengingat seolah-olah ada pribadi Sai Baba yang adalah Tuhan. Bukan seperti Ya itu. udah kalau begitu, Sai Baba kan udah meninggal, Pak. Mending Bapak tuhankan saya. Apa bedanya Sai Baba dengan saya? Coba. Bedanya Coba saya ingin tahu. Ya, bedanya adalah kalau dia sudah mengetahui jati dirinya, kalau Anda belum tahu. Dari mana Anda bisa mengetahui jati dirinya seperti apa sampai Anda bisa mengatakan saya tidak tahu? Karena Anda masih menganggap sebuah personalitas, Tuhan itu sebuah kepribadian. Anda masih begitu, masih ada di dasar. Oh jelas, jelas Tuhan itu adalah esensi yang berdiri sendiri. Iya, iya, jelas bagi orang awam seperti itu. Nah sekarang apa yang membedakan saya dengan Sai Baba? Sai Baba mengerti jati dirinya. Loh, banyak orang yang ngerti jati dirinya. Sayangnya Pak Samsan cuma model asumsi doang, nggak bisa iya, itu dia makanya aku bilang. Ya, jadi gini bro, ada kebenaran yang bisa dibuktikan di depan orang-orang, ada kebenaran yang harus dialami sebagai pembuktian. Sekali lagi ya, contohnya apa konkretnya? Contohnya jatuh cinta. Tunggu Bang, sebelum kita lanjut. Terus, bro. Tunggu, sebelum kita lanjut, karena ini kita tujuannya memberikan edukasi kepada teman-teman. Di sini ada nggak yang mampu memunculkan fotonya Sai Baba ini? Saya pingin lihat wajahnya. Jadi kebenaran itu ada yang bisa dibuktikan pada orang lain, ada kebenaran yang harus dibuktikan sendiri dalam pengalaman. Contohnya jatuh cinta, misalnya pedas gitu. Itu nggak bisa dibuktikan pada orang lain.
Kita sendiri harus mengalaminya. Ya, ketuhanan itu seperti itu, spiritual itu seperti itu. Nggak bisa disodorkan ke orang lain selama orang itu belum masuk ke dalam tingkatannya. Kalian nggak akan mengerti. Sai Baba itu ternyata Tuhan Kribo. Nah, ini dia. Ya, dan dia meninggal karena gagal jantung loh. Ini dia. Bukan? Kalian masih menganggap Tuhan itu personalitas kan? Pribadi Sai Baba Anda anggap Tuhan kan gitu ya. Saya nggak menganggap seperti itu. Lah tadi Anda katakan Tuhan Anda Sai Baba. Nampaknya Aki. Ya, betul, Iya, makanya iya, jelas. kelihatan. Anda Kayak coba- itu loh, kayak siapa? Harusnya gini, Kayak coba, Habib bro, Ribo. bro. Albar. Sebentar bro, harusnya Anda kalau cerdas bertanyanya gini bro. Tadi Sansan bilang Tuhan itu bukan kepribadian, Sai Baba kepribadian bukan. Kenapa Sansan menganggap dia adalah Tuhan? Kalau Anda cerdas harusnya bertanya begitu. Ya, sebenarnya kalau Anda cerdas, Anda sudah menjurus ke sana penjelasannya. Tapi kan ngambang Anda itu. Jadi saya katakan Anda ini masih belajar. Otak Anda Belajar yang untuk ngambang. mengakal-akali Saya yang bro. bukan Tuhan menjadi Tuhan Nah, gitu betul. loh. Memang sebenarnya Anda- bukan mencari kebenaran, cuma mau berdebat doang. Repotnya begitu. Oh bukan. Kebenaran semua yang Anda jajakan itu tidak rasional. Itu poinnya. Begini bro. Bagaimana penjelasannya. kemudian Anda mengatakan es batu itu adalah bara api? Itu nggak rasional. Nggak rasional itu. Lalu kemudian konsep Menyambung, itu ya. Anda bungkus dengan mengatakan batu es itu adalah air. Padahal sebenarnya yang Anda ingin utarakan itu batu es itu adalah bara api. Jadi nggak rasional. Kelihatannya nggak nyambung ya diskusi kita ya. Nggak nyambung. Nah itu dia, makanya dari awal harusnya Anda itu sudah menyadari ketika saya mengatakan bahwa Anda pernah mengalami keterpurukan dalam nggak iman. ada, bro. Itu Sehingga kesimpulan laksana bro. orang hanyut, kalau orang hanyut Kesimpulan itu ngawur apapun itu, bro. dia pegang untuk menjadi pegangan agar bisa Jangan tertolong. Nah ini so dia, tahu Anda bermuara kepada konsep seorang pemimpin spiritual Jangan so yang mana tahu Anda, bro. sebagian orang India meyakini bahwa dia ini adalah setengah dewa. Ini namanya so tahu. Itu yang saya paham. Bro, mungkin Anda berkesimpulan begitu karena Anda pikir saya ini ngambang gitu kan, nggak punya agama yang tetap. Siapa bilang Terus kenapa harus ke Sai Makanya jangan Baba? dipotong dulu. Saya ngomong dipotong. Kenapa harus ke Sai Baba? Iya, jangan dipotong. Kalau Saya semua kan orang izin. itu adalah Kalau Tuhan. Saya keluar dulu kalau Anda potong. Anda mau mendengarkan? Ya udah, atau saya keluar? silakan Anda lanjutkan. Tapi yang pasti apa yang Anda uraikan itu finalnya saya lebih tahu. Silakan. Ya, jadi gini. Kalau Anda bilang saya ini layangan putus, labil dan sebagainya, itu kan kesimpulan Anda karena otak Anda terbatas. Siapa bilang saya punya ketegasan tentang apa yang saya imani? Ya, saya tahu tentang Ya, Tuhan. silakan Anda tegaskan. Nggak paham apa sih sebenarnya yang Sansan imani? Karena dia memang belum sampai levelnya. Sinkretisme itu apa? Kalian tuh nggak ngerti sama sekali sinkretisme apa gitu ya. Ajaran para suci itu apa? Kalian nggak punya gambaran. Nah, yang disebut kitab suci itu apa? Kalian pikir, ya orang awam ini menganggap kitab suci itu harus tebal, satu, nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak namanya bukan kitab suci. Nah, ini orang awam, nggak ada aturan seperti itu. Kesimpulan salah semua. Saya katakan bahwa namanya kitab suci itu, ya, yang saya imani muncul dari ajaran para nabi yang suci, yaitu khususnya para mahaguru. Karena saya melihat dari perbuatan dan dalam ajaran mereka itu suci. Itulah saya namakan kitab suci. Jadi dasar saya itu logis, bukan dogmatis. Bedanya dengan mayoritas orang awam itu dogmatis, bukan logis. Pokoknya apa yang ada di dalam kitab suci kami harus diimani sebagai 100% kebenaran. Itulah dogmatis. Nggak beda Islam, nggak beda Kristen. Dogmatis. Ya, sekali lagi, seorang muslim yang udah tingkatan yang tinggi, dia melampaui Islam, melampaui Quran. Dia tidak akan terjebak di dalam Quran. Dia pasti masuk ke dalam semua agama. Nah, ini terlalu ngibul terlalu jauh ini. Setinggi apapun orang Islam itu tidak akan melampaui Al-Quran. Karena patokannya itu Al-Quran. Dari mana Anda bisa mengatakan seorang Muslim yang bagus imannya melampaui Al-Quran itu gimana? Ini Anda ngibul di sini. Ya harusnya Anda tanya maksudnya apa gitu bro. Saya tanya bang, sebelum Anda menyembah Sai Baba itu agama Anda apa sebelumnya? Kristen. Nah, itu dia makanya bilang. Benar kan? Anda pernah mengalami keterpurukan. Ya nggak apa-apa. Oke, lanjut. Bebas-bebas ya, aja. Silakan lanjut. Bro.
Yang saya maksudkan adalah Muslim yang udah tingkatannya ma'rifat nggak akan terjebak yang namanya agama. Dia pasti akan merangkul semua agama. Dia akan bisa melihat kebenaran yang ada di dalam Bible, di dalam Hindu, di dalam Buddha. Udah pasti seperti itu. Kalau Muslim yang tidak masuk ke dalam sinkretisme, saya tegaskan dia belum mencapai tingkat level yang tinggi. Ya, Muslim yang udah mencapai tingkatan ma'rifat pasti sinkretisme melampaui itu. Jadi nggak mungkin bertentangan dengan sinkretisme. Kebalik Pak Samsan, Ya, sekali kebalik. Otaknya Ya, kebalik Sansan. Kebalik Nih, saya itu, kasih tahu ya, kebalik itu. kalau udah pasti Muslim yang tingkatannya ma'rifat itu akan dianggap gila oleh tingkatan yang syariat. Mereka pasti dianggap sesat. Kalau nggak dianggap sesat, berarti belum tinggi ilmunya. Bentar, Sansan. Muslim tertinggi itu Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu mensinkretiskan agamanya? Tidak. Justru ayatnya sangat tegas, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nggak ada penggabungan agama seperti itu. Ya, saya jelasin ya bro. Gini bro. Cuma asumsi dari tadi nggak punya data sama sekali. Aduh, kalimat agamamu adalah agamamu, agamaku tidak berarti bahwa di dalam ajaran non-Islam itu dianggap salah semua atau tidak ada ajaran Tuhan di dalam ajaran non-Islam. Tidak begitu. Anda sendiri yang salah menafsirkannya. Kamu nggak usah nafsir Al-Quran. Kamu ini buta Quran. Nggak usah nafsir Quran. Nggak ada gunanya. Buta Quran kau ini. Emang kamu ngerti Quran? Ya ngerti daripada Anda. Oke, alif bengkok itu apa? Udah itu Jadi, aja pertanyaan saya. Kalau spiritual itu melampaui agama, bro. Udahlah. Level-level syariat nggak mungkin ngerti. Ini ya, orang-orang kalau... Saya mau mandi dulu, bro. Orang kalau blow on nggak mengatakan orang lain awam, tapi begitu dites ya kelabaan seperti itu. Menafsir kitab orang lain sembarangan. Lakum dinukum waliyadin bukan berarti mengakui ada kebenaran agama lain, karena di dalam Al-Quran sangat jelas inna Islam. Agama yang benar itu hanya Islam. Gimana sih? Besok lagi kita ketemu, saya mau mandi dulu, bro. Iya, cukup kiranya ya. Ya. Sebelum mandi Pak Sansan ada yang mau disampaikan terakhir? Begitu ya. Emangnya mau modar? Ya. Terakhir. Untuk itu kita kembalikan ke Bang Juma. Ada yang disampaikan terakhir, Bang Juma, silakan. Iya, jadi terima kasih Bang. Saya mencoba untuk menerawang orang tadi ya. Ternyata betul dia dari kekristenan ya. Karena wujud kekecewaan terhadap Kristenan, karena mungkin saking seringnya berdialog dengan Akhi Sugi sehingga dia meninggalkan agamanya menuju kepada pengabdian terhadap Baba yang dianggap sebagai guru agung. Ini memang ya lucu ya sahabat-sahabat, karena Sai Baba ini juga diimani sebagai reinkarnasi dari Bagawan Baba gitu. Mereka orang India itu biasa menyebutnya dengan sebutan sirdi. Nah, inilah yang kemudian menjelma di dalam diri seorang Sai Baba. Nah, kenapa kemudian Pak Sansan itu tertarik kepada orang yang dilahirkan tanggal 25 November ya, tahun 1926 ini? Karena pada prinsipnya pengikut-pengikutnya itu mengajarkan tentang belas kasih. Nah, karena mengajarkan tentang belas kasih, cinta kasih murni, ya, maka dia tertarik di situ. Nah, kenapa dia memilih ini? Karena di situ tidak bisa layaknya kita menemukan sesuatu yang kontradiksi dengan apa yang dijajakan gereja hari ini dengan apa yang tertulis dalam kitabnya. Kalau memahami Sai Baba, itu tidak ada kitab sucinya di Indonesia. Sehingga dia mampu kemudian seperti tadi itu menyampaikan apa saja sesuka hatinya tanpa kita bisa menjadikan kitabnya sebagai data untuk mendeteksi kebenaran apa yang dia ucapkan, yang dia omongkan. Kalau sekarang kan, contoh misalnya penyembah Yesus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kita mampu mendeteksi melalui kitabnya bahwa tidak ada dalam kitab itu Yesus mengajarkan untuk disembah. Nah, kalau sekarang dia mengajarkan memahami Sai Baba, ya, dengan konsep bahwa dia itu adalah pelayan Sri Salta, itu kita tidak bisa melihat, oh di mana? Kita tidak ada bisa beli di Gramedia kitabnya.
Makanya tadi apa nama kitab sucinya? Sepintas dia tidak menyampaikan layaknya teman Kristen menyampaikan perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, ini poin yang kita dapatkan sore ini adalah saya sendiri ya mendapatkan adalah seorang yang sudah putus asa terhadap agamanya terdahulu, ketika dia mau masuk ke dalam Islam, ternyata di Islam itu banyak syariat yang menghalang dia, ya, yang menghadang dia ketika dia bersyahadat, sehingga dia banting setir, ya. Beliau kemudian mengimani master spiritual yang luar biasa, yang pasti dalam memaparkan kebenaran spiritual terdalam dengan cara sederhana menurut pemahaman pengikut Sai Baba. Saya kira begitu sahabat-sahabat, karena di sini juga sudah mau maghrib. Pada intinya, poin intinya yang paling terutama yang harus kita terima di sini adalah orang yang sudah putus asa dengan kebenaran semu itu berpindah kepada kebenaran yang semu. Ya, itu pasti. Sekira demikian dari saya. Salam satu Tuhan, salam tauhid. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul mau tutup Pak Jul aja. Ya, oke. Ikuambila yang ada di live chat, Julkifli Mabah, Julfikar Official, Dislabes Official, dan semuanya teman-teman yang ada di sini. Demikianlah tadi diskusi kita ya, bahwa ya itulah keanekaragaman di Indonesia ini. Tapi tetap teguh, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya hanya untuk lebih memperluas ilmu kita, bahwa memang ada yang demikian, ada Sai Baba dan yang lain-lain begitu. Ini bukan untuk mencampur adukan akidah, tapi lebih memperluas hasanah keilmuan kita. Islam is the best. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian juga ya dari Julfikar Official. Saya ucapkan terima kasih, dan berhubung waktu sudah hampir jam 5:30, maka berakhir pula sesi untuk hari ini dan sesi Zoom-nya. Saya minta izin untuk saya reset dulu Zoom-nya. Dan Julfikar Official, saya ucapkan terima kasih dan langsung saya close. Saya close dulu.